Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan dan iman kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pertama berkaitan dengan al-imanu biwujudillahi. Iman tentang wujudnya Allah itu ada. Tapi orang tidak boleh punya pikiran, punya imajinasi, punya bayangan tentang Allah itu begini, itu tidak bisa. Itu pendekatannya bukan pakai ilmu, bukan pakai akal, tapi pakai iman. Sehingga nanti kita ketemu Allah menyebut tentang zatnya sendiri seperti miliknya manusia. Misalkan kursinya Allah, tangannya Allah, wajahnya Allah. Itu di bagian akhir dari kitab ini. Yang kedua berkaitan dengan keyakinan tentang Allah itu rububiyatillahi. Rububiyatillah itu istilahnya ada di dalam kitab, tapi maknanya Allah itu yang mengadakan dan yang mengatur. Kalau kita ini sehat, itu bisa menurut Pak Dokter bisa diukur detak jantungnya berapa per menit, misalnya tensinya berapa, kolesterolnya harus berapa, tidak boleh lebih dari itu. Sebenarnya itu hukumnya Allah itu. Bukan manusia yang menentukan. Tidak. Manusia itu cuma meneliti saja berjuta-juta lalu disimpulkan. Oh, suhunya harus sekian, namanya sehat. Detak jantungnya harus sekian. Itu hukumnya Allah. Dalam istilah kitab itu rububiyatillahi. Nah itu kalau dilanggar timbul masalah nanti. Dilanggar artinya dibiarkan loss lebih dari yang ketentuannya Allah tadi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut uluhiyatillahi. Satu-satunya Allah yang diilahkan, bukan benda, bukan barang, bukan dirinya sendiri, tapi Allah satu-satunya. Maka la ilaha illallah itu kalau di Indonesia kan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu enggak tepat. Yang tepat apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau bilang tidak ada Tuhan, siapa bilang tidak banyak? Tapi orang Islam Allah saja. Yang keempat menyangkut asma dan sifatnya Allah. Asma dan sifatnya Allah itu termasuk tahu yang gaib itu cuma Allah. Kemudian yang bisa menimbulkan madarat itu Allah itu ya. Cuma begini Bu, kadang-kadang orang itu sikapnya begini dan itu keliru menurut saya.
ini ada seorang A, baik, jujur, ahli ibadah, dohirnya pokoknya orang ini soleh, solihah. Tiba-tiba difitnah sama seorang B. Lalu seorang B ini ada musibah secara beruntun, yang ini, yang itu. Pikirannya masyarakat, seorang B ini kenapa? Ini orang baik, seorang A, orang soleh, ahli ibadah, tapi difitnah. Ayah, apa itu bahasa Jawanya apa? Kuala. Itu di tauhid tidak ada. Karena seorang A ini dia nggak bisa membuat seorang B ini sengsara. Yang bisa siapa? Nah, berarti seorang A ini dapat perlindungan dari Allah. Nah, itu kalau level Nabi jelas, level wali jelas. Berarti kalau kita menganut pikiran tauhid, kita harus jadi orang baik supaya dapat perlindungan dari Allah. Nah itu kan di situ. Karena seorang A ini nggak bisa langsung direct membalas. Paling ngetop ini mohon sama Allah, berdoa. Seperti kisahnya Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun. Yang punya tentara siapa, Bu? Yang punya harta tidak ternilai jumlahnya, unlimited, Fir'aun. Gerombolannya Fir'aun kan? Yang punya kuasa siapa? Fir'aun. Kalau pakai bahasa sekarang, yang punya menguasai intelijen Nabi Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Yang menang caranya gimana? Nah, Nabi Musa cuma bermodalkan apa? Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin, Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Caranya menyelamatkan gimana? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Enggak. Apakah Nabi Musa itu diberi mujizat yang tidak bisa dideteksi oleh Fir'aun? Enggak. Tapi caranya menyelamatkan Nabi Musa, Fir'aun diapakan sama Allah? Ditenggelamkan. Ini levelnya Nabi itu begitu. Tapi kalau orang biasa-biasa, jangan bilang tidak bisa. Karena ayatnya ada dan kita harus yakin tentang ayat. Saya tidak membahas itu, tapi ini prolog saja untuk membahas mengenai. Oleh karena itulah, karena kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi, tak tertandingi gitu maksudnya. Maka jangan ada sekutu-sekutu tentang Allah. Sekuat-kuatnya benda dan barang yang disekutukan sama Allah masih tidak sebanding dengan kekuasaan. Nah, yang dibahas di kali ini dalam bentuk apa? Nah, itu loh maksudnya. Dalam bentuk apa orang dianggap mempersekutukan Allah dengan yang lain-lain. Itu istilahnya di Quran itu bisa disebut asnam, berhala, bisa disebut tauhid, ya, segala sesuatu yang diibadahi oleh Allah. Nah, ini saya pakai istilah yang berbeda, tapi sumbernya di Quran juga. Andad, tandingan-tandingan Allah. Jadi Allah itu ditandingkan dengan apa saja, itu jelas tidak bisa, karena semuanya itu tunduk pada Allah tadi, sebagai makhluknya Allah. Nah, untuk membahas itu kita disuruh membahas di surat Al-Baqarah dulu, Bu, ya. Dengan bisa bersani, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke Bu, ya, 21 dan 22. Ya. Jadi itu menggambarkan bahwa kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi dalam bentuk apapun. Yang kita ambil dalam surat Al-Baqarah 21-22 itu istilah anda dan tandingan-tandingan. Tandingan.
Tidak ada terjemahan lain kecuali itu. Nidun, nidani, andat, tandingan-tandingannya Allah tadi. Dalam iman kita tidak boleh. Nanti ada contoh-contoh. Kalau ada contoh-contoh itu bisa diimplementasikan, gampang untuk diimplementasikan ya. Diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayatnya saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Monggo. Ya, kalau wahai manusia itu orang Islam semuanya apa semua manusia? Bedanya apa? Di tafsir-tafsir itu di Quran. Kalau ya ayyuhan nas, manusia semuanya, itu Allah pakai u'budu rabbakum. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu u'budu waha. Bisa membedakan. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena manusia itu bukan muslim semuanya, u'budu rabbakum, Rabbmu, Tuhanmu. Pakai kalimat Rabb. Rabb itu pemilik, penguasa. Orang kafir pun itu dalam kekuasaan Allah. Ya. Mereka mengikuti hukum kauniyahnya Allah, orang-orang kafir itu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, khusus siapa yang dipanggil? Oh, butuh waha. Pakai kalimat Allah. Nah, ini Rabbakum. Diulangi lagi, Bu, monggo. Ya, menciptakan dari mana ke mana? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, saya tanya, manusia bisa nggak membuat dari tidak ada menjadi ada? Bisa? Nggak bisa manusia. Bisanya manusia itu merubah-rubah bentuk saja. Mengambil dari benda yang ada, barang yang ada, itu kemudian dimodifikasi dalam bentuk yang berbeda. Kalau Allah dari nihil menjadi wujud, ini bisa dibalik, Bu. Sekarang kita ini wujud, membuat dari wujud menjadi nihil, itu cuma Allah saja. Ya, ini bukan ilmu saya ya. Ini tisu, kalau dibakar, diremet-remet jadi satu, sekecil-kecilnya. Lalu ditaburkan di alam terbuka. Hakikatnya, wujudnya tadi yang sekecil-kecilnya, masih ada apa hilang dari peredaran dunia? Masih. Bisa dilihat dengan kasat mata? Ya, saya bukan guru fisika itu apa, makanya agak susah. Ini tisu dibakar, diremet-remet sekecil-kecilnya, sehancur-hancurnya. Lalu disebarkan di bawah. Hakikat, lah ya kena angin, kena apa, terserah. Hakikatnya masih ada nggak? Bisa dilihat dengan kasat mata? Tidak. Tapi kemana bendanya? Bersenyawa dengan benda-benda yang lain. Betul? Yang membuat dari wujud menjadi nihil sama sekali tidak ada di dunia itu cuma Allah. Cuma Allah. Kalau cucu kita ini sekarang belum ada gambarannya sama sekali, itu nihil. Nanti yang mengadakan Allah. Dari bibit sperma yang sangat amat itu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sebenarnya bukan itu pembahasan kita, tapi itu menyangkut di alladzi khalaqakum. Manusia nggak bisa begitu. Nah, selanjutnya agar kamu bertakwa. Nah, sekarang yang 22, Bu, monggo yang 22. Nanti ada andatannya di sini, andadan, tandingan-tandingan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, hamparan. Dilihat oleh manusia bumi ini sebagai hamparan. Lanjut. Sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Yes. Mengapa kok Allah menggunakan langit sebagai atap? Apa betul langit itu wujudnya dalam bentuk seperti naungannya manusia begitu?
Eh? Wah ini harus cari ahlinya yang lain menerangkan itu ya. Apa betul langit itu ibarat payung begitu yang besar menaungi manusia? Enggak tahu. Tapi mengapa kok Allah menyebutkan langit sebagai atap? Karena di atas manusia. Jawabannya gampang. Quran ini untuk manusia apa bukan? Ya, untuk manusia di dunia apa di akhirat? Nah, kalau di dunia itu sesuatu yang di atas itu menurut manusia sebagai apa? Atap. Saya pakai yang lain ya, perbandingan ya. Orang kafir itu orang munafik itu kata Allah besok berada di neraka paling bawah. Betul ya? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Mengapa kok neraka paling bawah? Logikanya manusia, api itu kalau disulut dari bawah, menjilatnya kemana? Menyamping apa ke atas? Kalau pakai ilmunya manusia di dunia, yang dekat dengan api itu yang lebih dingin apa lebih panas? Panas. Yang tengah-tengah dibandingkan dengan yang bawah, panas mana? Bawah. Yang tengah-tengah tidak seberapa panas. Yang paling atas sendiri rendah. Ini saya logika kita di dunia itu loh. Kan enggak, iya, kan enggak panas loh. Cuma saya nggak tanya, kita milih yang mana? Nggak milih. Maksud saya, mengapa kok Allah menggambarkan bahwa orang munafik itu berada di lapisan paling bawah? Karena Quran ini di dunia dan untuk manusia. Manusia melihat api itu menjilatnya dari bawah ke atas. Logikanya yang paling bawah yang paling apa? Panas. Itu banyak perumpamaan-perumpamaan seperti itu di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk manusia. Dan untuk manusia di dunia. Seperti dalam surat Luqman, Allah itu menjadikan langit bi ghairi amadin tarawna, tanpa tiang. Mengapa enggak pakai disebutkan tanpa tiang? Karena logikanya di manusia sesuatu yang di atas tidak jatuh itu harus pakai apa? Tiang. Masya Allah, itu bukan karangan manusia. Nah, jadi Tuhan mula yang menciptakan bumi tadi sebagai hamparan, langit sebagai naungan tadi. Lanjut Bu terjemahnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Nggih. Iya terus? Ya, wis panjang keterangannya tak lewati aja. Itu maknanya kan sebenarnya setiap kita mengkonsumsi buah itu harus ingat ayat ini, lalu kita menyebut nama Allah. Dengan cara kita membaca apa? Bismillah. Itu dalam bahasa lain minta izin sama Allah. Karena manusia nggak bisa memproduksi buah-buahan tadi. Ya, hanya Allah yang bisa. Nah, yang terakhir ini Bu yang kita bahas. Kalau kuasa Allah itu sampai begitu, menaungi manusia dengan langit, bumi sebagai hamparan, menurunkan air dari langit dan menumbuhkan buah-buahan tadi. Terakhir, larangannya monggo. Maka nggih. Nah, itu yang dibahas. Iya. Oleh karena itu jangan buat tandingan sama Allah. Nah, sekarang kita bahas tandingannya itu sumbernya di kitab. Pengertian tandingan bahasa Arabnya andad menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya begini. Saya ucapkan pakai bahasa Indonesia, jangan teruskan, pasti bisa. Andad itu Mas,
Kata Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, syirik yang lebih halus dibandingkan semut hitam, teruskan, di atas batu hitam, terusnya di gelapnya malam. Itu bukan omongan orang biasa loh, sahabatnya Nabi yang bilang gitu. Nanti ada contoh, bentuknya apa? Kok sampai nggak terasa orangnya? Jadi kalau pakai bahasa Arab, al-andad wa asyirik. Andad itu syirik. Akhfa min dabi bin namal. Lebih samar, lebih halus dari semut yang merayap. Min dabi bin namal ala sofa isauda. Di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, di gelapnya malam. Kalau orang suruh cari semutnya, bisa Pak? Tanpa alat penerang, tanpa senter HP gitu. Bisa? Lah ya, gelap. Saya gini aja, gelapnya malam, ada semut merayap di batu hitam. Kita suruh cari semutnya, lihat. Bisa kelihatan? Yang kelihatan toh? Apalagi suruh nangkap susah kan? Tapi ada nggak semutnya? Saya tak beritahu. Syirik itu kata Ibnu Abbas lebih halus, lebih sama dari itu. Loh, nanti tak tunjukkan. Lebih sama dari itu. Berarti ada kemungkinan orang itu naudzubillah min dzalik terjerumus dalam syirik tapi orangnya nggak terasa. Betul nggak kira-kira? Nah, ini yang saya maksud, ada kesepakatan itu. Makanya tadi saya mulai dari prolog, Allah itu zat yang nggak bisa ditandingi dengan apapun dan siapa. Nah sekarang kata Ibnu Abbas, ya ini namanya membahas apa namanya tauhid, keimanan kita kepada Allah. Wa huwa antakula. Nah ini antakula. Halusnya itu Mas tidak terasa, lebih halus daripada semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Seperti kamu mengatakan begini, wallahi wa hayatika wa hayati ya fulan. Apa bahasa Indonesia? Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Kalau itu tidak populer di masyarakat kita, ada enggak orang sumpah menggunakan demi Allah, demi Rasulullah? Ada? Banyak. Di mana Bu? Di YouTube. Orang yang sumpah itu Pak, dengan menggunakan nama Allah dan nama Rasulullah. Kalau tidak paham, dikiranya lebih afdol karena nama Allah, nama Rasulullah sudah dipakai. Karena di tauhid, boleh nggak mengambil, mencatat nama Rasulullah digandengkan dengan nama Allah dipakai sumpah? Tidak boleh. Tapi ada nggak? Nah, tidak terasa orangnya. Mungkin orangnya bisa berdalil, oh, saya itu sudah menyebut nama Allah, nama Rasulullah. Coba. Lebih afdol. Halus Pak. Nah sedikit ya. Sumpah itu apa sih? Nanti ada pembahasan sendiri mengenai sumpah. Sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillah taala au sifatin min sifatihi. Sumpah itu adalah meyakinkan satu perkara. Perkara orang itu mencuri atau tidak, mengambil atau tidak, memindah atau tidak, menyuruh orang memindahkan atau tidak, dia berbuat apa tidak. Perkara-perkara yang dituduhkan kepada orang itu untuk meyakinkan bahwa seseorang itu berbuat atau tidak, cukup dengan sumpah menghadirkan nama Allah. Tahqiqul amri. Demi Allah saya tidak mencuri. Kalau itu kaitannya dengan demi Allah saya tidak memindah, demi Allah saya tidak tahu. Nah sekarang saya tanya, pertanyaannya ini merangsang berpikir, ya. Kalau orang sudah sumpah demi Allah saya tidak mencuri, tapi ada orang lain bilang, ini loh Pak buktinya, sama ini. Di masyarakat kita yang dipakai apanya? Sumpahnya apa buktinya? Buktinya?
Mungkin di antara kita ada yang disiplinnya ilmu hukum ya, mohon diperbandingkan. Buktinya loh, mengabaikan mengabaikan sumpah, betul ya? Nah sekarang saya tanya, kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah menggunakan nama Allah, Muslim saya ini, nggak dipercaya, terus nama siapa? Jawaban kita buntu kan? Orangnya, loh itu nanti seorang jangan sumpah pocong dulu. Seorang yang sumpah demi Allah saya tidak mencuri. Terus tiba-tiba ini Pak buktinya ini. Masyarakat yang saya tanya, masyarakat kita yang dipakai apanya? Bukti. Berarti mengabaikan kalau yang sumpah bilang gitu, saya ini sudah sumpah nama Allah nggak dipercaya. Terus nama siapa? Paling suudonnya seperti tadi, sumpahmu bohong. Kan begitu kan? Kalau di tauhid. Tapi ini belum babnya ya. Kalau di tauhid, orang menghadirkan nama Allah itu tidak boleh main-main. Ini nama Allah dihadirkan sebagai pembuktian, kesaksian. Ini nggak boleh bohong. Itu bisa disebut al-istihza'u bil ayati syar'iyyah. Orang itu melecehkan ayatnya Allah. Sama dengan orang 560, jasnya baru, kopiahnya baru, sepatunya baru, semuanya dasinya baru, disumpah bareng-bareng yang muslim. Mengapa kalau saya sebut 560? Orang di pasar kan nggak bisa. Ya enggak bisa, karena sumpah itu kolektif tadi bareng. Dengan satu-satu. Ini serius Pak. Orang yang sudah menghadirkan nama Allah, dia disumpah akan mangkut jabatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, lalu bohong. Itu melecehkan Allah Pak. Betul itu. Tidak bisa, dan itu dosa besar. Nama Allah dibuat main-main. Jadi, nggak boleh emosi Pak, nggak boleh emosi. Jadi, maksud saya, kalau dalam teori tauhid, orang menghadirkan nama Allah, ini harus tidak boleh sembarangan. Tidak boleh nama Allah dipertaruhkan hanya sekedar untuk supaya tidak kena pasal ini, pasal itu, ayat ini, ayat itu, supaya nggak kena jeratan hukum. Itu maksud saya di situ. Berarti kalau orang itu mencuri betul, berani nggak dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri? Kalau dia Muslim yang sebenarnya, berani nggak kira-kira? Nggak berani. Wah, nggak berani mas, sorry aja. Oh saya itu hidup mati karena Allah. Loh, itu loh kekuatan tauhidnya itu di situ Pak. Satu poin ini saja, nilai-nilai tauhid yang ada di dalam syahadat kita, itu kalau diimplementasikan, ada nggak orang sumpah seenaknya, mulai dari Sabang sampai Merauke? Ada nggak kira-kira? Enggak, kalau tauhidnya dipakai betul itu. Enggak ada. Kalau begitu aman nggak kira-kira negara kita? Itu baru satu poin tentang sumpah saja. Nah, makanya jangan tak pancing dengan pertanyaan tadi. Kalau orang sumpah demi Allah, lalu ada buktinya, yang dipakai di masyarakat kita buktinya. Kalau teori tauhid yang dipakai apa ya? Sumpah. Kalau dengan jadi hakim lalu ada orang bersumpah demi Allah tidak mencuri, tidak tahu, tidak menyuruh, tidak memindahkan dan sebagainya, bebaskan orang itu. Bukan dia jaksa itu yang corok cari yang lain. Loh, kok enak saja Pak Hakim? Misalkan ya, sini ini orang udah ngerti semuanya, tauhid semuanya Pak, baik, nggak ada orang menggunakan nama Allah untuk main-main, itu nggak ada. Begitu selesai, tidak usah bertele-tele hidupnya dalam proses penegakan hukum itu. Nah sekarang enggak ya, wes nanti tambah emosi saya.
Jadi kata Ibnu Abbas tadi Bu, bukan kata-katanya ulama itu ya, sahabatnya Nabi ya. Mudah-mudahan besok kita masuk surga bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, oke. Ini kan saya lihat banyak yang di atas 50 Pak ya. Nah kalau 50 tahun itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Kalau sudah 50, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Dekat yang akan dituju. Ada yang 60 Bu? Oh, tambah ide itu Pak. Tapi orang Islam enteng aja Bu. Enteng aja. Bu sudah tua, oh enggak masalah lah semua orang tua. Iya kan? Nanti kalau tua banyak penyakit, oh wajar saja sudah pakai sekian puluh tahun. Enteng. Nanti bisa meninggal loh Bu, enggak apa-apa semua orang yang meninggal. Itu kalau tidak bermodalkan iman nggak bisa jawab begitu tadi. Yang jadi masalah itu Mas, kalau saya mati nggak masuk surga, itu loh yang jadi masalah. Jadi pede saja orang Islam itu. Pede saja nggak pakai i. Jadi kata Ibnu Abbas tadi, ya, antakula wallahi wa khayatika ya fulan wa khayati. Demi Allah, demi hidupku dan demi hidupmu. Gandeng sumpah menggunakan nama Allah dengan nama manusia. Kalau itu tidak populer, yang populer gandeng sumpah itu antara nama Allah dengan nama siapa? Rasul yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak terasa. Pikirannya baik-baik saja, ya. Padahal sumpah dengan begitu itu tidak baik-baik saja sebenarnya. Nah, begitu. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau tadi sumpah menggunakan nama Allah digandeng dengan nama selain dari Allah. Wallahi wa khayati kaya fulan, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Kalau itu tidak ada, maka sumpah digandeng nama Allah dengan nama siapa? Rasul. Dua, contoh yang kedua. Wa taqula laula qulaibatu hadza la atana lusus. Ini ceritanya begini, ada orang memelihara anjing kecil. Anjing itu ketika dipelihara sudah jinak sama majikannya yang punya anjing. Ketika ada orang yang tidak dikehendaki datang, menggonggong nggak? Menggonggong. Itu maksudnya ketika anjing itu rumah itu didatangi orang yang tidak disukai, yang tidak diundang, lalu anjingnya menggonggong, berarti yang punya rumah bangun kan? Ini keterangannya begitu. Lalu benda-benda dan barang tidak jadi dicuri maling, kan begitu ya? Terjemahnya falaula qulaibatu hadzal atana lusus. Andai kata orang ngomong gini, andai kata bukan karena anjing ini, ya ini sudah dicuri orang. Saya tanya, orang yang ngomong begitu atau mirip-mirip begitu ada nggak kira-kira? Sekarang jangan pakai anjing ya, alarm. Bahasa 2024, boleh nggak? Mobil, motor, pagar, pintu dipakai alarm? Boleh. Tapi ketika mau disatroni orang datang ke situ mau mengambil benda dan barangnya, lalu alarmnya bunyi. Lalu yang punya rumah apa? Bangun. Wah, untung tadi alarmnya itu bunyi. Ada orang ngomong gitu, Pak? Lah ya, saya tanya, ada kan? Ada tak? Itu orang di luar masjid ini apa di dalam masjid? Yang ngomong gitu itu. Dua-duanya. Luar dalam berarti. Sekarang saya tak kasih ilustrasi. Nanti silakan dipilih A apa B. Tapi ada hubungannya dengan ini. Ada orang bekerja di perusahaan, tapi karena dekat rumah perusahaannya itu, pada waktu istirahat setelah sholat jamaah di masjidnya di perusahaan, dia pulang makan siang. Durasi waktu kira-kira sampai 20 menitan. Begitu motornya diparkir di depan rumah, lupa pagarnya tadi tidak dikunci, motornya nggak dikunci. Tiba-tiba dia makan lalu bercengkrama dengan keluarganya beberapa menit, dia balik lagi mau ke perusahaan, ternyata apa?
hilang. Pertanyaannya begini, ini yang jenengan pilih. Hilangnya motor itu apakah karena A, pagar dan motornya tidak dikunci, ataukah B, motor itu sudah bukan miliknya orang itu? Yang mana, Bu? Yo. Ngerti nggak ilustrasi saya tadi? Ada orang pulang, motornya diparkir di depan rumah, pagarnya nggak dikunci, motornya nggak dikunci, ditinggal makan. Dia balik lagi mau ambil motornya, mau ke pabrik, ternyata motornya hilang. Hilangnya motor itu apakah karena A, pagar dan motornya tidak dikunci, atau B, karena motor itu sudah bukan miliknya orang itu? A apa B? Kira-kira masyarakat jawabnya A apa B? Kalau jenengan? B. B itu mulai kemarin-kemarin apa terpengaruh keterangan saya tadi? Sekarang saya tanya, apa ada jaminan kalau dikunci itu pasti tidak hilang? Nah, silakan dibantah, Pak. Ini bukan karangan saya loh. Saya tidak bisa ngarang begitu. Itu jangan pakai cara Jawa itu aja sudah selesai. Oh, supaya hilang. Iya. Kalau itu masih dibantah teori ini itu dan sebagainya, pakai logika akal dan sebagainya. Saya beri yang tidak bisa dibantah. Ada orang sakit di rumah sakit, periksa oleh Pak Dokter, diagnosa suruh opname. Pak, Bu, opname nggih? Ya. Temannya di luar kota ketika opname sehari dengar bahwa sahabatnya sakit di rumah sakit, parani ke situ. Besok dikunjungi. Ternyata ketemu sama perawatnya, dia tanya, Mbak, betul nggak ada teman saya nama ini sudah dirawat mulai tanggal sekian hari ini opname? Oh iya, tadi pagi sudah dibawa pulang meninggal. Apakah orang yang datang ini boleh mengatakan kepada perawatnya, loh Mbak, nggak sampai obati, nggak kok sampai mati? Boleh mengatakan begitu? Katanya jenengan tadi, wis wayahe kan gitu kan. Apa ada jaminan diagnosanya Pak Dokter sudah betul, dosisnya obat sudah betul, istirahatnya sudah betul, cara minum obat sudah pasti sembuh? Ada jaminan? Tidak ada. Ya sama dengan dikunci tadi kan. Ini Pak, mohon maaf, kalau kita tidak mencapai derajat keimanan kita kepada Allah setinggi-tingginya, tidak bisa begitu. Kenapa? Agak beda ya dengan yang pertama ini. Kedua kan udah ikhtiar waktu di pasang itu diobati. Iya. Kalau pas itu ternyata bukan ini ya. Ini kalau pertama itu kan ada kecerobohan, tidak kunci, tidak pagarnya. Ada tidak ada ikhtiar. Iya. Iya, ini tadi sudah diobati secara baik. Sama, ini sekarang ditarik aja. Sudah tak kunci loh tadi. Ini juga saya kunci, ini juga saya kunci. Berarti kalau kita jawab menurut syahadat kita, menurut iman kita, barang itu hilang, jawabannya apa? Nah iya. Mengapa saya sebutkan tidak dikunci tadi? Itu untuk memancing jawaban saja. Untuk memancing jawaban. Jadi kalau misalkan tidak dikunci pagernya, tidak dikunci motornya, kira-kira jawabannya gimana?
Kalau beriman sama dikunci atau tidak atau apa saja, ya ya hilang. Kalau itu masih milikmu ya masih nanti ketemu balik lagi. Kan begitu saja toh. Kalau nggak ketemu ya qadar Allah. Sekarang saya tanya Pak, Bu, orang yang mensikapi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan kita, sepedanya yang hilang tadi motornya, atau temannya yang wafat, disikapi dan sekat iman kepada Allah pakai tauhid, itu menyebabkan orang teratapan, geragapan, mikir terus, atau menyebabkan ketenangan. Nah, itu maksud saya. Hah? Loh, orang itu dimulai dari diberitahu dulu, Bu. Makanya orang taklim pengajian ini dimotivasi berdasarkan hadisnya Nabi. Kalau jenengan sudah percaya dakwahnya Nabi, percaya Quran, begini. Itu bisa menurunkan ketegangan. Betul, Bu? Iya. Tapi latihan, harus latihan mulai dari kecil-kecil. Nanti bab 57 ada korelasinya dengan ini juga. Mulai dari yang kecil-kecil. Gelas misalkan ya, ini kesukaannya dan kesenangannya ibu atau bapak. Tiba-tiba oleh cucunya jatuh. Ya sudah, qadar Allah. Ya kan? Itu cucunya tadi dimarah-marahi pakai cara Jawa dicetok, bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Beli HP harganya 10 juta, ya. Baru 2 hari, lalu dicuci sama cucunya, diubah. Coba, kalau pakai ini, pakai iman, nanti dikombinasi bab 57, sudah, qadar Allah, ya sudah. Mau dimarahi, mau dicedot, ya nggak bisa balik ini. Hah? Kalau yang sekarang ini iya, tapi kan ada proses berikutnya. Proses sebelumnya. Kenapa sampai Bapak yang mohon maaf, yang menaruh HP tadi di sini, ya, salamu pakai taruh di situ, ya, maka diambil cucunya dicuci tadi. Ini proses sebelumnya, tapi taunya sudah dicuci kan? Proses sebelumnya karena ditaruh di sini. Nah, terus pertanyaannya, tadi loh kalau begitu negara rusak ini juga qadarnya Allah. Nah, proses sebelumnya apa? Yang salah masyarakat. Mengapa orang tidak baik dipilih? Iya kan? Kalau itu ini memang betul bisa ditarik kemana-mana, tapi juga dijawab dengan kombinasi macam-macam. Coba ini di luar konteks ini ya, karena saya ditanya ya. Minta tolong dibukakan surat 33 ayat 17 dan 18. Surat 39, mohon maaf. Surat 39. Nggih. Nggih, Bu. Surat 39 ya. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan tidak salah menyebut. 39 ayatnya 17 dan 18. Ini Pak yang jenengan tanyakan proses awalnya tadi. Ya, kesalahannya di sini. Tapi memang kalau sudah berjalan ya itu tadi qadar Allah. Tapi proses awal ini harus dilakukan dulu. Sebelum orang mengatakan ini takdirnya Allah. Makanya tadi saya katakan nanti kita kombinasi bab 57.
Walladzina istanabu taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Ini orang bertauhid, Pak. Menjauhi tauhid dan hanya kembali kepada Allah. Mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Berikutnya, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Saya ulangi, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Kita kasih contoh. Orang kalau membeli baju, milih yang paling baik apa? Yang paling baik kalau beli baju ukurannya apa? Yang pas, yang kainnya, yang potongannya, yang harganya, kan begitu kan? Yes. Dua, kalau agama yang paling baik apa? Pikiran dan statement agama itu yang sesuai dengan dalil, kan begitu kan? Orang boleh nggak ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana? Boleh toh? Boleh. Lalu mengikuti yang terbaik. Yang terbaik kalau sisi agama berarti apa? Sesuai dengan apa? Dalil. Sekarang kalau pemimpin, yang paling baik apa yang pemimpin itu? Ini berlaku di dunia apa saja itu, memilih yang terbaik. Jadi orang Islam itu ada kewajiban syar'i untuk memilih yang terbaik. Nah, kesalahannya kita tidak memilih yang terbaik. Nah, dulu baik ya Pak, sekarang nggak baik misalkan. Oh iya. Jangan itu. Ada jaminan nggak kalau kita memilih yang terbaik itu kemudian kondisi masyarakat juga baik? Logikanya ada, logikanya kan. Nah kita tidak begitu. Makanya saya kadang-kadang rotok keceplosan dan itu betul. Sepertinya ayat ini nggak berlaku di dunia politik. Politik kita maksud saya. Ada orang baik, orang jujur. Kalau tidak bagian dari kelompoknya, maka apapun tidak akan dipilih. Dan itu menyalahi ayat ini. Kalau pakai ayat ini, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Memilih yang terbaik. Bukan memilih yang baik, yang terbaik. Itu aja Bu ya. Tidak boleh emosi. Saya lanjutkan ya. Ibnu Abbas tadi. Sudah ketemu dua apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Pertama, orang sumpah menggunakan nama Allah dan menggunakan nama selain dari Allah. Yang kedua adalah orang mengatakan falaula qulaibatuha adalah atana lusus. Andai kata bukan karena anjing ini tentu saja sudah dicuri maling. Tadi diurai sampai agak berdele-dele bahwa sebenarnya benda dan barang hilang itu bukan karena alarm, bukan karena itu. Tapi sudut pandangan iman kita ya karena sudah bukan milik kita. Ya keluarga kita juga begitu. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, wa qaulur rajuli li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini mungkin perkataan ini di masyarakat kita tidak populer, tapi di athar itu ada. Apa maksudnya? Ini ada kesuksesan sesuatu, proyek atau apa, semuanya ini adalah atas berkat rahmat Allah dan kehendaknya dan bantuan. Yang dipersoalkan menggunakan kata-kata dan di tengah-tengahnya. Saya ulangi, pakai bahasa Indonesia saja. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tengah-tengahnya pakai apa? Dan. Kalau pakai dan berarti menyambung antara kehendak Allah dengan kehendaknya orang itu seolah-olah jadi satu. Ngerti maksudnya Pak ya? Apa betul setiap kehendak Allah itu sama dengan kehendak manusia? Enggak. Itu namanya bisa disejajarkan seolah-olah orang itu mensyirikkan antara Allah dengan kehendakmu tadi. Bentar, ya. Lalu solusinya gimana kata Rasulullah? Jangan pakai dan mas di tengah-tengah. Pakai bahasa Arab summa.
Bahasa Indonesia kemudian. Beda tak mananya? Kalau pakai dan berarti seolah-olah Allah dan kamu sama, sejajar Pak ya. Tapi kalau summa kemudian berarti kehendakmu berikutnya. Yang utama kehendaknya siapa? Begini saja itu oleh Rasulullah diatur dalam ucapan itu supaya kita tidak keliru. Lalu diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, inilah yang dimaksudkan dengan asyirik syirik tadi itu halus, lebih halus daripada apa tadi Pak? Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Dalam bahasa kita seolah-olah tidak ada masalah menggunakan kalimat dan di tengah-tengahnya. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala dan bantuan. Tidak bisa. Dalam iman kita manusia itu berikutnya. Yang utama adalah siapa? Allah. Coba saya larikan di bab yang beda lagi ya. Ya. Jangan nanti tadi saya tak bacakan satu hadis lagi. Anna Yahudiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Bu, ini ada orang Yahudi datang kepada Nabi. Ada banyak yang bisa diambil pelajaran, Pak. Ya. Saya tanya dulu sebelumnya, apakah orang Yahudi ini agamanya dan keyakinan hidupnya sama dengan Nabi? Beda kan? Ya, Yahudi zaman Nabi maksudnya kan? Anna Yahudiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalu orang ini mengatakan, Masya Allah, innakum tusyrikun. Ini orang Yahudi tiba-tiba ngomong kepada para sahabat, ini semuanya, ini syirik ini, orang-orang Muslim itu, kata Yahudi tadi. Gara-gara kamu ngomong Masya Allah wa syikta atas kehendak Allah dan kehendakmu. Satu. Dua, wal ka'bati, sumpah menggunakan nama Ka'bah. Jadi yang dianggap syirik sama orang Yahudi itu yang sering diucapkan orang Islam 2 poin. Satu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yang kedua sumpah menggunakan nama Ka'bah. Sekarang reaksinya Nabi terhadap ucapannya orang itu. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan para sahabat idza aradu ayyakhlafu, kalau mereka itu menginginkan untuk sumpah supaya ditambahi warabbil Ka'bah. Bisa difahami? Warabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi bukan demi Ka'bah saja, tapi demi Tuhan pemilik Ka'bah. Berarti dirubah enggak sama Nabi? Dari kebiasaannya orang Islam mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Lalu direaksi oleh orang Yahudi, lalu Nabi mengatakan, oh jangan begitu, tambahi di depannya apa? Warabbil Ka'bah. Ngerti maksudnya Bu? Halo? Bentar. Kenapa Bu? Harus pelan-pelan ini. Orang Yahudi tadi mengatakan orang Islam suka berbuat syirik, betul ya? Gara-gara 2 ucapan, atas kehendak Allah dan kehendakmu, yang satu sumpah menggunakan nama Ka'bah. Lalu Nabi karena mendengar ucapan orang Yahudi itu, Nabi bilang sama sahabat, lain kali kalau kamu ngomong, kalau sumpah menggunakan depannya sampean kasih apa? Rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Yang merintah siapa? Nabi. 2, kalau mengatakan Masya Allah wasita, demi atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu, tengah-tengahnya jangan pakai wa, tapi pakai apa? Summa. Sekarang saya tanya, di luar konteks tauhid ini, berarti Rasulullah membenarkan ucapan orang Yahudi apa tidak? Saya ulangi. Berarti Nabi membenarkan enggak ucapan orang Yahudi? Membenarkan. Pakai bahasa yang gampang gini, Pak. Oh iya benar iki omongannya orang Yahudi. Gak oleh sampean sumpah demi Ka'bah.
Ngerti maksud saya? Tengah-tengahnya, depannya harus ditambah apa? Warobil Ka'bah. Tidak boleh sampai ngomong atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi rubah saja atas kehendak Allah kemudian. Tuma. Nah sekarang saya tanya, oh kalau begitu apa boleh kita mendengarkan dan mengikuti sesuatu yang benar, walaupun sesuatu yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Jawabannya boleh. Iya. Ya. Jadi misalkan begini, bukan masjid kita ya, ada masjid harganya 25 miliar. Tapi sholat subuh yang subuh sholat cuma 45, padahal mayoritas umat Islam. Di depan masjid itu setiap hari ada orang yang nyapu mulai jam 3, nyapu setengah 4. Tapi nggak pernah ikut sholat, tapi dia muslim. Sekali tempo ketemu sama takmirnya, Pak Tamir, ini masjid besar begini mahal, harganya 25 miliar. Masa yang sholat subuh cuma 5? Bener nggak omongannya dia? Orang nyapu tadi loh. Padahal dia sendiri nggak pernah. Kalau takmirnya ngerti ini, maka jawabannya begini. Oh ya Pak, terima kasih. Nanti saya beri motivasi jamaah-jamaah sini, tak undang Pak Kiai supaya pengajian diberi motivasi. Sampai rewangi supaya masjidnya tambah ramai. Kalau nggak ngerti, tauhid ini. Kalau sampai nggak tahu sholat lah, pengurus sih sholat. Jadi kita itu oleh tauhid dididik supaya mendengarkan kebenaran dari mana saja. Iya kan? Dan masyarakat kita belum begitu sekarang ini. Ya, lebih-lebih mohon maaf ini bukan politik, di dunia politik. Benarnya kayak apa, baiknya kayak apa. Kalau tidak bagian dari kolega saya, koalisi saya, sorry aja. Kan begitu kan? Dan itu tidak betul itu. Ya. Makanya sepertinya ayat ini dan hadis ini keterangan tidak berlaku di dunia politik. Di otaknya para politisi itu. Ya. Pertimbangan ini, pertimbangan ini, pertimbangan dapat ini, dapat ini. Ya. Masih berat perjuangan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai tauhid itu. Agak beda, Bu. Karena Rasul itu adalah sebenarnya kaitannya dengan syariat dan ibadah. Itu sumbernya juga Allah. Tapi dari sisi pandangan sumber hukum antara Allah dan Rasulullah itu sama. Dari sisi zat hakikatnya itu antara Allah dengan Nabi Muhammad beda. Saya ulangi. Kalau dari sisi zat asal usul antara Allah dengan Rasulullah beda. Allah tidak bisa dilacak asal usulnya, Nabi Muhammad bisa. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Nabi Muhammad dibatasi. Kan begitu kan? Allah kita tidak tahu, makan minum tidak boleh disamakan dengan manusia dan tidak ada keterangan tentang itu, tapi Nabi Muhammad sama. Makanya kalau saya ngaji di desa itu saya mau, Bu, andai kata Rasulullah itu hidup di Lamongan, sarapannya pakai apa? Kalau hidup di Jogja, udah. Berarti nilai kemanusiaannya sama dengan manusia pada umumnya kan? Yang itu tidak sama dengan Allah, zat yang nggak bisa dilacak. Nah, dari sisi hukum sumbernya yang utama adalah Allah. Karena Allah tidak mungkin menjelaskan detail itu, karena Allah itu bukan makhluk, maka lewat nabinya. Berarti yang di nabinya itu sudah bagian daripada dari Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, itu maknanya dari sisi produk hukum satu bagian yang sama. Beda. Agak beda, iya, iya. Sebenarnya tanpa begitu sudah dipahami.
Dan barang siapa yang mentaati Allah yang disampaikan dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Rasul itu semuanya perilakunya, ucapannya, tindakannya bersumber dari sederhananya di situ. Ya. Ada lagi Pak yang dibahas? Kalau enggak kita lanjut. Atau wabillahi taufik wal hidayah. Satu lagi Pak ya. Kemudian la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bi syirkun kata Ibnu Abbas tadi. Ya. Berikutnya wa qaulur rajul ucapannya seseorang walaula fulanun walaula Allah wa fulan. Andai kata, kemarin sudah saya sebutkan, andai kata bukan karena Allah dan karena seseorang. Saya ulangi, andai kata bukan karena Allah dan karena seseorang. Itu menyamakan antara andai kata Allah dan fulan tadi dan seseorang tadi, ya mestinya semuanya kembalikan kepada Allah. Ilustrasinya begini, kapan hari sudah saya sebutkan. Ada anak belum punya pekerjaan, lalu ditolong oleh Pak Haji Toha. Mas, tolong itu saya punya warung, kamu tunggu ya. Loh, saya nyewanya, nggak usah nyewa, sudah pakai aja, kamu jual apa saja terserah. Yang penting daerah itu sudah ramai supaya kamu dapat pekerjaan. Lalu dirintislah warung itu oleh anak muda tadi, jualan ini, jualan itu, sukses sekian tahun, lalu anak itu sudah bisa mandiri, sudah bisa memberi orang tuanya dan sebagainya. Anak ini, ya, yang ditolong Pak Haji Toha tadi, ketemu sama temannya yang sudah 20 tahun tidak ketemu, sama-sama sekolah SMP. Lalu ditanya, loh, Mat, kamu kok punya warung bagus gitu? Bukan, ini enggak ditolong Pak Haji Toha, enggak bisa saya kayak begini. Ada enggak orang ngomong gitu? Kalau di tauhid mestinya gimana yang didahulukan? Nah, tapi anak ini langsung potong saja. Oh, ini enggak ditolong Pak Haji Toha, enggak bisa kayak begini. Persepsi temannya salah juga. Oh, kalau gitu saya juga belum punya pekerjaan, tak minta tolong Pak Haji Toha supaya bisa kaya kayak kamu. Ngerti maksudnya? Apa ada jaminan setiap orang yang ditolong Pak ini bisa kaya? Itu berlaku bukan hanya anak tidak punya pekerjaan sampai ditolong. Orang periksa di Pak Dokter juga begitu. Boleh nggak milih dokter yang dianggap pengalamannya paling jitu? Boleh tak? Ya. Loh, saya katanya saya, oh saya periksa ke dokter sana, teliti jeli itu, diagnosanya juga betul, dosisnya juga, makanya saya, oh nek aku tak ke sana supaya cepat sembuh. Ya, tapi ikhtiar mencari yang paling baik bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada jaminan yang sama? Enggak. Detailnya perkara ini itu nanti ada kita temukan di bab yang ke-49. Masih lama. 2025. Betul Pak. Jadi variasinya penjelasan dua kalimat syahadat itu banyak. Jadi kan kalau mulai dari bab awal lagi, saya tidak tahu itu mulainya dulu dari kapan itu. Ya, banyak sekali itu. Kalau bab yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan tidak salah, 49. Itu bermula dari begini. Ini sedikit tak sebutkan bocorannya. Mesti jangan pernah mendengar ada 3 orang yang sama-sama miskin lagi cacat. Pernah dengar cerita itu? Orang miskin lagi cacat. Cacatnya beda-beda. Orang pertama kena lepra, orang kedua ini kepalanya nggak ada rambutnya dan kotor semuanya, orang ketiga buta. Urut-urutannya. Sepintas saja ini ceritanya. Ada mirip dengan ini. Ketika ketiga-tiganya didatangi malaikat dalam waktu yang berbeda-beda, ditanya sama malaikat. Pertanyaannya sama, jawabannya bisa beda. Coba, ayu syai'in ahabbu ilaik. Pak, sampean ini cacat, apa yang sampean sukai? Coba perhatikan jawabannya. Yang pertama, jawabannya apa?
jildun hasanun walaunun hasanun. Langsung jawabnya begitu. Ya saya namanya sakit ya kepengen kulit saya ini bagus, rupa saya ini baik. Karena dia yang rusak kulitnya. Orang yang kedua, ayu syai'in ahabbu ilaik. Saya kan kepengen apa? Sya'run hasanun, rambut yang bagus. Yang ketiga, yang kena penyakit apa tadi? Betul. Ayu syai'in ahabbu ilaik. Saya kan kepengen apa? Jawabannya begini, ayyaruddahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Saya kepengen Allah mengembalikan mata saya lalu saya bisa melihat. Bedanya apa? Jawaban pertama, kedua, sama ketiga. Yang ketiga menyertakan yang pertama dan kedua tidak. Ini panjang ceritanya, endingnya nanti orang ini sehat semuanya, kaya semuanya, tapi kata malaikat dua ini tidak diridhoi sama Allah, walaupun kaya raya, tapi yang satu diridhoi Allah. Padahal modalnya sama, modalnya halal, dikelola dengan cara yang halal, ya dimanage dengan cara yang baik dan halal, tapi ketika sudah sukses, dua orang ini tidak diridhoi, tapi satu diridhoi. Dari mana kok bisa beda, bisa begitu? Sikap ucapannya saja yang membedakan. Nah, nanti kita ketemu seperti itu nantinya. Nah, 2025. Tinggal 3 bulan. Yes. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.